Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Kita semua diberkati oleh Tuhan, haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Di tahun 2021 ini ya Tuhan, kami percaya ada janji-Mu yang luar biasa Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin kami, sertai kami ya Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah-rumah, yang ada dimanapun yang mendengarkan ibadah ini. Semuanya kami diberkati oleh kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk beribadah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kami ingin memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari dengan segenap hatimu sedang angkat pujian ini bersama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan Kau berfirman, ya Tuhan, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Kami percaya, kami percaya firman-Mu Tuhan bagi kami. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Bapa. Haleluya, haleluya. Syana ya ralamo, ya ralamo takana ya ralamo. Syana ya ralamo. Haleluya. Sembah Dia, puji Dia, nyanyikan firman-Nya, bermasmur, perkatakan segala janji Tuhan di tahun ini digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk setiap mereka yang ada di rumah-rumah dilawat oleh Tuhan, mereka yang ada di rumah sakit yang sedang terkena dampak dari virus corona ini, disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oleh darah-Mu Tuhan, ada mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Diberkatilah setiap umat-Mu, diberkatilah setiap rumah-rumah. Kami perkatakan firman-Mu, kami yakini setiap janji-janji-Mu, kami amini setiap yang Kau tuliskan ya Bapa. Oh, lawatan-Mu bagi kami, lawatan-Mu bagi kami, lawatan-Mu bagi kami ya Bapa, bagi kami ya Tuhan, bagi umat-Mu Yesus. Terima kasih, oh haleluya. Yang di rumah-rumah ya Tuhan Yesus, Kau lawat. Terima kasih ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi. Ini pujian kami. Yes Lord Jesus, Jesus, Yesus Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan jamah kami, memenuhi kami, memulihkan kami, menguatkan kami Bapa. Yesus Tuhan, Yesus.
yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka. Sekali lagi, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Hati kami bersuka karena Engkau pasti menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi dia, come on. Katakan bersama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak
Sebab Allah kita, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan bersama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebab dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Puji nama Tuhan. Kemuliaan-Mu
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan salam jumpa untuk semua saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Tentunya pada hari ini adalah hari yang khusus, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah sebuah pertanyaan tentang tujuan hidup. Bisakah kita mengevaluasi tentang tujuan hidup kita, terutama di saat new normal ini? Keadaan tidak akan pernah sama dengan sebelum waktu ini. Tetapi mari kita kembali mempertajam tujuan hidup kita. Jelaskah tujuan hidup Anda? Ini tema kita. Saudara, apakah tujuan hidup kita selaras dengan tujuan Allah yang memberi kita kehidupan? Nah, seorang yang terkenal sekali, seorang British polymath, political activist, historian, Nobel laureate, seorang ateis bahkan, yang namanya Bertrand Russell. Dia akhirnya berkata, pertanyaan tentang tujuan hidup tidaklah berarti sebelum Anda memikirkan Allah. Wow, saudara, seorang ateis. Dia berkata harus bermula dari Allah. Karena banyak orang yang memulai dari dirinya sendiri. Lalu, saudara, dia mulai berpusat dalam pencarian tujuan hidup selama ribuan tahun, membingungkan banyak orang dan dirinya.
Karena mereka memulai dari titik awal yang keliru, yaitu berpusat kepada diri sendiri. Apa yang aku dapat di dunia ini? Apa jadinya nanti aku kelak? Saya harus berbuat apa di hari ke depan? Bagaimana masa depanku, sasaran-sasaranku, ya, mimpi-mimpiku, ambisiku. Saudara, kalau itu tujuannya, maka dia tetap akan kebingungan, kenapa aku ditaruh di planet bumi ini? Nah, kita harus kembali memikirkan tentang Allah. Kita dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Very simple, sangat mudah. Tujuan hidup kita ini jauh lebih besar dari prestasi loh, saudara, yang kita buat. Ketenangan dalam jiwa, bahkan kebahagiaan hidup kita. Tujuan hidup itu lebih besar daripada keluarga kita. Karier, mimpi-mimpi liar, dan ambisi. Kalau kita ngerti bahwa tujuan hidup ini kembali kepada Allah. Nah, firman Allah dalam Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bisakah kita menghayati ayat ini? Di dalam Kristus, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Di surga, di bumi, yang kelihatan visible dan invisible. Saudara bisa bayangkan, yang nggak kelihatan pun diciptakan oleh Dia. Termasuk hari ini pemerintah, singgasana, kerajaan, penguasa. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, jadi hari ini kita mau kembali kepada firman Allah. Di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayub, seorang yang sedang bergumul dalam penderitaan, hartanya digoncang habis, anak-anaknya mati, dianya sakit luar biasa, penderitaan, teman-temannya menuding, mengolok-olok, menuduh, menghakimi dia. Bisa bayangkan, istrinya pun mulai menyingkir dan mulai mengajak dia mengutuki Allah. Tapi dia berkata, dari Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ini Ayub. Bagaimana kita hari ini? Hari ini apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena hidup kita ini sebetulnya ada di dalam tujuan Allah. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, saudara pasti membacanya. Kita diciptakan untuk kekekalan, jangan lupa saudara. Bukan sementara ini, tapi untuk kekekalan. Tapi untuk mencapai ke sana adalah hal-hal yang menjadi bagian kita. Dan Allah menyediakan segala sesuatu. Apakah semuanya untuk kita? Tentunya ada tujuan Allah. Kita diciptakan untuk menyenangkan Dia. Karena kita akan bersama Dia di dalam kekekalan. Saudara, kita ini dibentuk, we are shaped untuk God's family, keluarga Allah. Saudara dan saya, kita dibentuk untuk melayani Tuhan, melayani Allah. Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Wah, ini luar biasa. Dan tentunya kita dicipta, saudara dan saya, untuk tujuan misi Allah digenapi di dunia ini melalui saudara dan saya. Nah, banyak anak muda punya tujuan hidup macam-macam atau nggak punya tujuan hidup, sehingga mereka hidupnya amburadul, hidupnya sembrono, hidupnya kacau. Tanpa tujuan maka mereka hopeless, kacau, apa adanya dia hamburkan, dihabiskan, seperti kisah anak yang terhilang. Saudara, sehingga banyak di antara mereka di berbagai negara maju bahkan tidak tahu tujuan hidupnya, nggak tahu destiny-nya, bahkan mengambil langkah singkat untuk bunuh diri. Mari kita melihat. Kalau orang punya tujuan dan tidak punya tujuan itu beda. Kita lihat sebentar dua gambar yang sama, crowd, orang banyak, tapi yang satu bicara tentang ini ada di junction, di crossing line di Shibuya, Jepang, ya, di Tokyo. Wah, begitu banyak orang, begitu traffic light sudah kuning dan hijau, maka orang nyebrang, nggak peduli kalau ada yang keseleo jatuh pun ya sudah ditinggal karena masing-masing ke kiri, ke kanan, ke depan,
punya tujuan masing-masing tanpa mempedulikan yang lain. Jadi mereka berjalan, pokoknya nyebrang, asal nyebrang. Yang penting sampai depan. Berbeda, saudara. Gambar yang satu ini bicara tentang maraton. Ini tertib, ada aturannya. Panitia menyediakan, tentunya ada garis finishnya. Ada berapa yang harus dicapai. Semua akan menuju ke sana. Begitu pelatuk dibunyikan start, maka mereka mulai bergerak. Bisa 10K, bisa 5K, kilometer ya, bisa 20 kilometer, ya ada yang jauh sekali, saudara. Dan ada ketertiban, ada aturan main, dan juga ada security, ada pertolongan di tengah jalan, ada mobil yang di depan, mungkin helikopter di atas, saudara. Serba rapi. Kenapa? Karena mereka jelas tujuannya untuk beramai-ramai, tapi ada tujuan. Saudara, hari ini Tuhan menawarkan kepada kita supaya kita kembali tahu tentang tujuan Allah dalam hidup kita. Di masa COVID ini memang menyedihkan. Berapa minggu ini saya juga bergumul karena juga sedih karena begitu parahnya, terutama di Indonesia, beberapa sahabat pelayan Tuhan ada yang meninggal. Variannya telah muncul macam-macam dari Alpha sampai Delta dan bahkan Theta. Banyak yang kehilangan tujuan hidup. Coba saudara lihat, banyak orang frustrasi, perceraian, keributan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang sudah apatis, acuh tak acuh, berita-berita hoax dipercaya juga. Mari kita kembali kepada Bible, firman Allah. Berita kebenaran ini, iblis coba menipu sejak awal. Yesus pun coba mau ditipu oleh iblis, ditawarkan kenikmatan dunia, menyembah iblis, saudara, dan melakukan hal-hal yang extraordinary tanpa di dalam rencana Allah. Mari hari ini kita mau belajar. Ada 3 hal yang penting supaya kita kembali kepada tujuan Allah untuk hidup kita. Hal yang pertama, saudara, mari kita kembali ke tujuan Allah bagi kita, back to God's plan and purpose. Alkitab, rasul-rasul memberikan banyak nasihat. Tuhan Yesus juga banyak berbicara supaya kita ini tidak mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena dunia ini pasti nanti akan binasa. Tapi kiranya kita mengerti bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Kalau orang bercita-cita, punya sekolah tinggi, dan belajar, dan punya perusahaan, dan berbisnis, dan menjadi profesional, nggak salah. Untuk kaya, punya uang, materi. Tapi kalau itu yang dicari, banyak yang kecewa. Karena ingin kaya, ini banyak orang yang jatuh ke dalam pencobaan. 1 Timotius 6 ayat 9, 10. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Apa yang kita cari, saudara? Apa yang kita kejar hari-hari ini? Bangun tidur, banting kepala, kaki jadi kepala, acuhkan rumah tangga, anak-anak, ibadah, nggak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara, maka orang dapat gampang terjatuh, terperosok, dijerat dengan berbagai nafsu yang hampa, yang mengakibatkan kecelakaan, hal-hal yang negatif. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Punya uang boleh, cari uang boleh, tapi kalau cinta uang, itu akar kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, hari ini mari kita mengerti, seharusnya kita itu kaya dalam iman. Makanya Yakobus menasihatkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 5, dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Allah pilih hari ini saudara dan saya, mungkin dianggap miskin, dianggap bodoh, dianggap tidak berarti oleh dunia, tapi menjadi kaya dalam iman. Orang yang kaya dalam iman, saudara, dia tidak khawatir untuk tidak makan, karena dia punya firman bahwa Allah menyediakan segala yang kita perlu. Ya,
Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Allah menyediakan. Burung yang tidak menabur, burung pipit di udara, dia makan. Nggak ada yang, mau bunuh diri, terjun, bebas. No, saudara. Tuhan Allah menyediakan oleh firman-Nya hari ini. Saudara punya iman. Kalau engkau lemah, engkau sakit, hari ini jiwamu kaya karena engkau tidak terus putus asa, mau mati, tapi engkau berkata, Allah, Tuhan adalah penyembuhku. Dan kalau waktu kita sudah selesai, ya sudah, nggak apa-apa. Engkau akan diterima di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahkan Paulus memperingatkan kepada Timotius, dan peringatannya untuk kita juga. Pertama Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Kalau saudara hari ini berkata, saya termasuk orang kaya. Saya punya baju banyak, saya punya rumah, punya. Saudara, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan yang bisa lenyap seperti saham-saham yang rontok, saudara. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Menjadi terkenal, pintar, hebat, populer, boleh saja. Tapi kalau itu menyebabkan kita lupa akan tujuan Allah dalam hidup kita, maka kita seorang manusia yang menyedihkan, gagal. Rencana Allah, tujuan Allah, purpose Allah tidak terjadi dalam hidup kita. Saya berdoa, saudara kembali kepada purpose tujuan Allah. Untuk apa kita ada di dunia ini? Ya, haleluya. Yang kedua, ketahuilah bahwa kita adalah ciptaan istimewa Allah, masterpiece-nya Allah. Efesus pasal 2 ayat 10 ini ayat yang luar biasa kalau saya baca. Ini saudara, kita ini karena kita ini buatan Allah. Masterpiece-nya Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ternyata kita dalam bahasa Inggris dikatakan we are God's masterpiece. Satu-satunya, nggak ada dua saudara yang sama. Kembar pun nggak sama. Ada tujuan Allah dalam hidup kita, jadi kita nggak perlu compare, banding-bandingkan. Saya kenapa nggak seperti dia, kenapa saya? Saudara, waktu saya dulu seorang remaja, saya di Makassar, saya di Pulau Kayangan. Kalau hari libur senang, tunggu sunset, ya, wah, laut lepas. Lalu saya mulai coba ambil foto, ya, dan pulang saya coba melukiskan gambar sunset itu, gambar ikan. Saya dulu melukis ikan-ikan, saudara. Lalu saya boleh, Tuhan indahnya lautan, indahnya matahari terbenam, ya, indahnya matahari terbit pagi hari. Tuhan luar biasa. Lalu Tuhan berkata, sebetulnya lebih indah kamu itu, ciptaanku yang sempurna. Wow, saya kaget. Ya, terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa berkata, saya suka diri saya, the way I smile, the way I walk, the way I talk, ya, the way I dress. Kita harus bisa menerima kita dan kita berterima kasih bahwa Tuhan menciptakan saya indah. Walaupun saya nggak tinggi, walaupun saya nggak terlalu putih, nggak terlalu hitam. Ya, saya pengen santan hitam, ada yang pengen putih, ada yang pengen. Oh saudara, haleluya. Dulu kita pikir kita pengen jadi seperti orang lain. Hari ini Tuhan berkata, kamu lupa kalau kamu itu dicipta karya agungku, seperti akulah, karakterku lah yang didepositkan dalam hidupmu. Kamu akan berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, di dulu waktu kita masih kecil-kecil di Indonesia, semuanya made in Japan. Sandalnya Jepang, apa-apa Jepang. Belakangan made in China. Lupa bahwa kita made in heaven. Kita ini ciptaan Allah dari surga. Dan our heavenly Father created us perfect, sempurna. Walaupun tubuh kita ada yang cacat, ada yang kurang, tapi kita diciptakan, kita jiwa, roh kita itu diciptakan mulia oleh Allah. Saudara, jadi nilai-nilai kita haruslah kembali dari Allah. SOP-nya Allah, yaitu Alkitab. Kalau ada yang rusak, saudara, barang yang saudara beli kalau rusak kan ada manualnya, toh, mesti kembali ke sana.
TV saudara, iPad saudara, handphone saudara, itu manualnya ada. Kalau ada yang nggak benar, kembali ke situ. Dan mereka bisa tukar kalau memang salah produksi dari pabrik. Dan kita kembali ke Alkitab, karena SOP kita ada di sini. Kalau kita salah langkah, salah jalan, tujuan kita udah melenceng, miring, dan kita nggak tahu purpose tujuan itu kita kembali ke Alkitab, maka Allah akan kembali memulihkan kita. Kita adalah masterpiece-nya Allah, dan iblis coba membohongi kita sehingga manusia banyak ditipu oleh iblis. Satu kali saya datang ke sebuah rumah teman yang luar biasa. Wah, lukisan keren-keren kelihatannya, gambarnya kayak ya gambar anak-anak, saudara. Saya lihat lagi, Picasso, ya, wah, karya Picasso. Dan waktu saya tanya, senyum-senyum yang punya, ya memang harganya mahal sekali, saudara. Bahkan lukisan-lukisan yang original Picasso kelihatannya seperti abstrak, lukisannya, wah, bisa $1 million, saudara. Beda sama kopinya, beda sama yang printing, yang dijual di mana-mana, di toko-toko kecil, ya, itu bisa dibeli dengan harga $40, $50. Tapi masterpiece, ini karena siapa pelukisnya? Art, skill, nama besar, karya besar. Nah, kita hari ini, kalau kita mengakui bahwa aku ini masterpiece-nya Allah, Allah yang ciptakan aku, kita seharusnya bersyukur bahwa kita ini adalah orang-orang yang spesial, tidak ada duanya. Saudara, baju yang saudara pakai aja, jas kawin saudara, baju pesta wanita, itu kan diukur. Saudara belajar untuk ya, beli baju yang khusus, yang dibuat satu-satu, bukan yang kodian yang ditumpuk-tumpuk di etalase toko. Laki-laki lebih mudah, XML, ya, SML, XL, XXS atau LLL, XL. Itu, tapi perempuan lebih hati-hati, saudara. Pasti ukur betul-betul baju, kalau bisa jangan ada duanya, begitu, saudara. Nah, Allah ingin supaya masterpiece ciptaannya juga hari ini spesial di mata Allah. Jadi saudara jangan peduli masa lalu, hidup lama, kacau. Hari ini suami istri yang sudah dipulihkan, saudara yang sudah dibarui, sudah berkata, aku ini berharga di mata Tuhan. Aku ini masterpiece-nya Allah, dan Allah kenal kita satu persatu. Tidak ada sidik jari yang sama, perhatikan, DNA. Allah kenal kita satu persatu. Celakanya manusia gak kenalin Allah penciptanya. Yang namanya Tuhan Yesus Kristus Sang Allah, yang kekal Alfa dan Omega. Jangan heran nanti semua orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah untuk memberi pertanggungjawaban. Allah kenali mereka satu persatu, tapi mereka nggak kenal Allah, sehingga yang nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah, tempatnya bukan bersama dengan Dia. Saudara, hari ini biarlah kita merasakan hati Allah. Oh, seorang pemazmur dalam Mazmur 139 berkata ayat 13, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, dia menyadari. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dalam rahim ibu kita. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, kegelapan. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, kita itu dipilih, kita dikasih Allah. Ketahuilah, Mazmur 4 ayat 3, bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya, saudara. Daud itu tahu, kalau dia berseru, berdoa, Allah mendengar. Hari ini, karena saudara spesial di mata Allah, doa seruan saudara Allah dengar. Dan Tuhan menolong kita. Kalaupun seorang harus meninggalkan dunia ini, maka Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan, precious in the sight of God, kematian semua orang yang dikasihinya. Daud itu kasih nama anaknya
Salomo di dalam Alkitab Indonesia, tapi dalam Alkitab Hebrew adalah Yedidiyah, Hebrew Bible. Salomo artinya apa? Beloved to God, dicinta oleh Allah. Walaupun sayang pada akhirnya Salomo itu dia mati muda juga, 59 tahun sudah. Tapi sebetulnya dia dicintai oleh Allah, sebab itu Allah memberikan apa saja untuk Salomo. Hari ini kalau kita dicintai Tuhan, jangan kita lupa diri bahwa Dia pemilik hidup kita. Senangkan Dia, layani Dia, karena kita akan bersama, kita dicipta untuk Dia, untuk kesenangan Allah. Saudara, bahkan kita ini seperti biji mata Allah, kesayangannya Allah. Mazmur 17 ayat 8 berkata, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Pemeliharaan Tuhan bagi kita itu seperti biji mata. Apakah saudara, suami istri bilang, aku sayang kamu, I love you, oke. Saudara berciuman, saudara pelukan. Tapi kalau mata saudara, buka mata lalu tangan, jari tangan kekasihmu mau ditunjuk, tempel mata, saudara akan berkata, no. Itulah Tuhan bagi kita. Dia pelihara kita seperti biji mata. Dinaungi, disembunyikan dari musuh-musuh yang jahat. Dan firman Allah berkata, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara, kita diminta berpegang pada perintah, pada firman Allah. Simpan pengajarannya ini dalam hati kita seperti kita jaga biji mata kita. Wow, saudara, itu Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Allah Sakaria 2, beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, Sakaria, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Bangsa Israel dikasih oleh Allah dengan dilindungi. Allah tidak rela bangsa itu diserang habis-habisan. Hari ini kita juga umat pilihan Allah, imamat yang berkerajaan. Tuhan juga akan melindungi kita. Siapa menjamah saudara berarti menjamah biji matanya. Kalau sudah benar adalah beloved to God. Saya berdoa hari ini kita mengakui, Tuhan terima kasih, aku berharga di matamu. Nah, bagian ketiga yang terakhir ada tugas mulia supaya tujuan Allah tercapai dalam hidup saudara. Panggilan untuk mengerjakan pekerjaan mulia, proyek yang besar dari Allah. Allah ingin kita join sama Dia dengan proyek besarnya. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, kami adalah kawan sekerja Allah. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 3 ayat 9, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Saudara, proyek itu selalu bicara hal yang besar. Pertama, Allah menempatkan sebuah proyek, yaitu Taman Eden kepada Adam. Adam gagal bertanggung jawab untuk proyek Allah. Adam gagal. Kalau proyeknya Allah, berarti pemiliknya adalah Allah. Bicara proyek, saudara, kalau saudara bangun satu rumah, saudara nggak bilang saya bangun proyek rumah. Kalau saudara bangun real estate, ya itu proyek. Kalau saudara diberi tugas untuk mengerjakan proyek dari pemerintah, dari perusahaan besar, saudara, wah saya dapat proyek, saya pergi ke site project. Saudara, proyek, sebuah proyek itu ada pemiliknya. Mungkin saudara juga. Yang kedua, perlu pertanggungan jawab. Karena proyek besar harus selesai waktu sekian, ada kontraknya. Dan yang ketiga, orang-orang yang mengerjakan proyek harusnya orang-orang yang sudah terlatih. Dari mengerjakan hal yang kecil, proyek kecil, sampai menjadi lama-lama menjadi besar. Mengerjakan proyek perumahan 3 rumah, waktu saya dulu menjadi seorang kontraktor arsitek, kita kerja kecil-kecil, lama-lama, Witana Harja, lama-lama proyek-proyek yang lebih besar, begitu saudara. Jadi di sini berlakulah tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita, Matius pasal 25, ayat 14 sampai 15, ayat 21. Tuhan punya proyek besar
Kalau Adam gagal, Tuhan panggil kita hari ini. Proyek besar Allah adalah proyek yang berbicara tentang kemanusiaan. Proyek yang berbicara tentang proyek kerajaan Allah, penyelamatan umat manusia. Proyek yang berkata tentang transformasi manusia yang bejat, yang bobrok, diubahkan kepada karakter Kristus. Proyek yang namanya penginjilan, proyek namanya membangun rumah-rumah Allah, pemuritan bangsa-bangsa. Proyek yang besar adalah proyek di mana kerajaan Allah akan diisi oleh orang-orang yang diundang, yang siap ke dalam perjamuan pesta kerajaan Sang Raja. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Sudah, saudara. Jadi sekali lagi Tuhan tidak memberikan tugas kepada kita apa yang kita nggak sanggup. Tapi kalau kita setiap perkara kecil, kesanggupan kita 1 talenta, 2 atau 5, maka Tuhan tahu sang pemberi proyek itu. Nah, raja pulang dan kembali minta pertanggungjawab, accountability, akuntabilitas. Saudara, maka ayat 21, setelah dia berbicara satu persatu, maka yang 5 talenta dilipat gandakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini hamba yang baik dan setia. Tapi yang kedua, yang 2 talenta kembali dilipat gandakan double. Hal yang sama dikatakan, hamba setia, baik dan setia, engkau setia perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang lebih besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi hamba yang dikatakan yang 1 talenta takut disimpan, gak dilipat gandakan. Dikatakan ini hamba yang jahat dan malas dan dibuang di kertak gigi dan kegelapan malam. Saudara, hari ini Tuhan memanggil kita semuanya. Apakah menjadi hamba Tuhan, pendeta, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, Anda pengusaha, profesi apapun, ibu rumah tangga, profesional, guru dan sebagainya, Anda dituntut pertanggungan jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, proyek-proyeknya Tuhan. Karena kita adalah rekan sekerja Allah, Paulus katakan. Maka kita hari ini, kalau diberi Tuhan tanggung jawab di berbagai bidang kehidupan kita untuk kita layani, bisakah kita pada waktu nanti dia datang, kita tuh memberikan tanggung jawab kita. Saudara semua, secara hubungan identitas kita, status kita, kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, seberapa banyak yang menerima dia diberi kuasa, diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa memanggil dia, apa ya Bapak? Saudara, ini nggak akan hilang selama saudara tetap mengakui dia adalah Bapamu, Tuhan. Saudara juga dalam hubungan yang intim dengan Tuhan hari-hari ini, dalam kehidupan keintiman, kita ini calon mempelai Kristus. Dan saya berdoa nggak akan hilang sampai kita menjadi mempelai yang dipersiapkan ya untuk ketemu dengan dia. Gereja adalah mempelai Kristus, artinya bicara tentang persiapan untuk kita bertemu dia, sang mempelai laki-laki di dalam kekudusan kemuliaan. Saudara, tapi sebagai orang-orang yang hidup hari ini dalam tugas-tugas sehari-hari, kehidupan kita ada panggilan untuk kita menjadi pekerjanya, pelayan-pelayan Tuhan. Jadi saudara, status kita anak Tuhan tetap. Nanti mempelai iya, tapi proses waktu itu kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Proyeknya Allah. Dan untuk itu harus ada pertanggungan jawab. Dan saya berdoa hari ini kita semua dipakai Tuhan menjadi hamba yang setia, hamba yang baik, yang ikut bertanggung jawab mengerjakan proyek Allah untuk semua orang diselamatkan. Saudara,
Tentunya kita perlu membawa kabar baik, amanat agung, pelayanan sosial, tolong-menolong, kebajikan, benevolence and care. Kita juga membangun rumah-rumah Tuhan. Dan saya juga sama saudara dipercayakan di gereja Bethel Indonesia. Di Indonesia ada banyak sekali bangunan rumah Tuhan yang rusak. Ada bangunan rumah Tuhan yang tidak layak lagi, saudara. Dan kita punya proyek ini juga. Ini proyeknya Tuhan. Untuk kembali membangun rumah-rumah gereja itu. Ukurannya nggak besar, yang penting bisa untuk 100 orang. Di berbagai provinsi, di kabupaten, kecamatan, di pelosok-pelosok Indonesia khususnya. Yang nggak besar, saudara. Ya, untuk 100 jemaat, kira-kira akan dibangunkan gereja-gereja. Mereka setia sungguh-sungguh, tapi kondisinya sangat buruk sekali. 11K, 11K SGD, Singapore dollar, 120 juta mungkin ya. Satu bangunan gereja. Dan mereka akan bersyukur, akan nangis memuji Tuhan bahwa ada gereja, ada orang percaya di berbagai tempat yang lain menabur, mengulurkan tangan. Kami juga dipercaya untuk proyek pengadaan sound system dan alat musik yang sederhana di kurang lebih 100 gereja yang ada di luar Pulau Jawa yang memerlukan supaya mereka bisa memuji Tuhan dengan gitar listrik, dengan keyboard yang simple, dengan sound system yang sederhana sekali. Perlu 12 juta, saudara. Ya, mungkin sekitar 1.100 Singapore dollar. Dan kira-kira 100 gereja yang akan ditolong dalam tahun ini. Saudara, hati saya tersentak. Tuhan, kita banyak diberkati. Maukah kita juga ikut dalam proyeknya Allah? Maukah kita ikut di dalam pekerjaan Allah yang besar? Karena kalau kita sudah melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan di berbagai bidang panggilan pelayanan saudara, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lain yang besar, proyek-proyek Allah untuk kita semuanya. Haleluya. Saya simpulkan, mari kita kembali pertama kepada rancangan Allah, purpose Allah, tujuan Allah. Yang kedua, ingat bahwa kita ini precious, berharga di hadapan Allah. He loves you and He cares for you. Bahkan saudara adalah seperti biji mata Allah, dikasihi, dilindungi, disertai Tuhan. Dan yang ketiga, maukah kita melakukan pekerjaan baik? Jadi rekan Allah untuk proyek Allah selama kita di dunia ini. Supaya pada waktu nanti, terakhir kita ketemu Dia, sabarlah hamba yang setia. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Betapa kita bisa mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dan katakan, Jesus, I love you. How we love you, Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Angkat suara kita, katakan, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Because He first loved me. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. We give thanks to you, Jesus. Kurama shana yarala makala. Kiyarana yaramo. Kinarama shikiri yarala. Kami menyembahmu Tuhan. Kurama yarala. Hallelujah, hallelujah. Kiyarana mashini yarala. Oh, we love you, we love you, we love you. Hallelujah, 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 hallelujah. Katakan, I love you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. I love you, Lord,
and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sembah Dia, angkat tangan, katakan I love you. I love you, Lord, and I lift my voice, hallelujah, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Diberkatilah umat-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, supaya kami mengerti identitas dan status kami hari ini. Dan kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan kami tahu kami mau mengerjakan pekerjaan-Mu, pekerjaan yang mulia, proyek-proyek Tuhan yang indah, yang mulia bagi kami. Berkat-Mu mengalir atas setiap anak-anak-Mu, yang lemah-lemah jadi kuat, yang miskin diberkati, semua yang tergeletak Tuhan angkat, dan kepada kami semua yang tidak mengerti status kami hari ini, Kau pulihkan kami. Dalam nama Yesus, kami semua berharga di mata-Mu untuk tujuan Allah tergenapi hari ini. Dalam nama Yesus, semua kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita pulang, mari angkat kedua tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa di surga yang mengasihi kami melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan Raja yang akan datang. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati, menuntun, menghibur dan mengurapi kami mulai saat ini bahkan sampai Kristus datang kembali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Semua kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati dan shalom saudara.